Selamat datang di Positif, podcast informatif teknik informatika. Di sini positif pertama kita akan membahas mengenai Jarum Beasiswa Plus. Nah, pertama-tama perkenalkan, saya Sonia Marta Salsabila dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya selaku host, dan di sini saya juga mendatangkan narasumber. Mungkin kakaknya bisa berkenalan. Halo teman-teman, saya Fatoni Senullah dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Alhamdulillahnya saya sebagai penerima Jarum Beasiswa Plus periode 2022 sampai 2023 atau biasa disebut dengan Beasiswa Jarum. Beasiswa Jarum itu kepanjangannya apa sih? Ada kepanjangan? Itu sebutan dari mahasiswa yang penerima beasiswa Jarum. Jadi memang sebutan doang ya. Terus gimana kabarnya Kak? Kabarku alhamdulillah baik, tapi ya sedikit pusing karena lagi skripsi. Oh, lagi skripsi. Jadi kegiatannya ini lagi skripsi doang? Ya, lagi kerjain skripsi. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya Kak. Tapi itu aja kayak cerita sih kayak Jarum itu. Ya. Jarum dimasukkan. Ya, nggak boleh. Ya bisa mungkin dari kakaknya pengalaman selama dapat beasiswa itu gimana sih dari awal sampai akhir gitu? Oke, jadi itu banyak banget pengalamanku yang udah didapat dari beasiswa ini deh. Jadi ya apa ya, kalau dihitung-hitung sih banyak banget ya, yang mulai dari seleksinya, terus dari waktu pertama masuk jadi beasiswa Jarum, lalu mengikuti semua kegiatan yang ada di beasiswa Jarum, yaitu sangatlah banyak pengalamannya dan ya cukup membanggakan sebagai mahasiswa gitu. Menurut kakak sendiri tuh beasiswa Jarum itu apa sih? Nah, beasiswa Jarum itu beasiswa yang tergolong sebagai beasiswa berprestasi yang diberikan oleh Jarum Foundation untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, yang aktif dalam organisasi di seluruh Indonesia. Tetapi dengan syarat bahwasanya universitas tersebut telah memiliki kerjasama dengan Jarum Foundation. Oh jadi nggak semua universitas bisa ya? Iya benar. Jadi itu harus ada kerjasama dari universitas atau kampusnya itu ke Jarum Foundation. Menurut kakak sendiri tuh kayak kan ini beasiswa Jarum, nah itu ada perbedaannya nggak sih sama beasiswa lainnya? Nah jadi untuk Jarum Beasiswa Plus ini kalau menurut saya pribadi itu banyak banget perbedaannya. Jadi yang pertama kita itu bisa ketemu sama mahasiswa-mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Jadi ya apa ya, kayak relasinya tuh banyak banget. Lalu yang kedua terutama perihal kegiatannya. Jadi kegiatan di beasiswa Jarum tuh sangatlah banyak. Seperti karakter building, lalu leadership development, lalu ada terakhir tuh national building, dan masih banyak kegiatan yang ada di beasiswa Jarum yang mungkin bakal kita bahas aja ya. Iya. Terus yang lain itu kan kakak ada bilang kayak dari Sabang ke Merauke, berarti itu bisa untuk seluruh daerah ya Kak? Iya, jadi itu beasiswa Jarum itu terkumpul sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sabang sampai Merauke beneran. Jadi ada yang dari Aceh, dari Kalimantan, ada yang dari Papua. Itu kumpul jadi satu di Jarum Beasiswa Plus ini. Yang penting itu ada kayak kerjasama. Iya. Terus yang tadi yang kakak bahas itu kan ada apa sih kegiatan-kegiatannya. Nah mungkin kakak bisa jelasin satu-satu gitu kegiatannya. Oke, untuk kegiatannya itu yang pertama, kita sebagai beasiswa Jarum tuh bakal ada pelatihan soft skill dari Jarum Foundation. Pelatihan pertama dari Jarum Foundation yakni karakter building. Nah, pembedanya itu dari beasiswa Jarum dan beasiswa lainnya itu kita udah dapat soft skill, udah pelatihan soft skill, udah jalan-jalan juga. Jadi itu untuk karakter building
Itu saya kemarin di Bandung. Di Bandung kalau tidak salah itu di Cikole. Itu saya dan teman-teman beasiswa Jarum yang lainnya itu kumpul di sana. Jadi itu kita kayak latihan semi militer lah. Jadi itu kita diasah kayak soft skillnya kayak gimana, terus rasa kerjasamanya kayak gimana, rasa persaudaraannya kayak gimana, itu dilatih di karakter building. Jadi di karakter building juga mengajarkan eh, ini deh, kayak kita harus melawan rasa takut kita. Jadi itu di karakter building itu ada beberapa kayak game atau tantangan kayak banyak sih, ada yang kerjasama, terus ada yang mengasah keberanian atau kayak menghilangkan rasa takut kita. Soalnya itu ada beberapa permainan yang jujur ya, saya tuh takut fobia ketinggian. Jadi itu di karakter building itu ada tantangan yang namanya double top. Jadi itu di sini ada bukit. Nah, terus di sini ada bukit juga. Jadi itu ada tawa dua untuk kaki sama untuk tangan. Jadi itu kita harus melewatin dari bukit satu ke bukit yang lainnya. Dan itu tingginya tuh tinggi banget, sekitar 15 meteran. Dan itu masih tantangannya itu masih ketinggiannya. Kalau kita udah di jalan itu bakal digoyang sama pelatihnya. Jadi itu ya ada yang jatuh, ada yang temanku ada yang mesinnya kena tambang itu kayak apa tuh merah gitu, terus tangan saya juga di sini merah banget. Jadi itu ya kayak kesimpulannya itu kita harus bisa melawan rasa takut benar. Itu banyak banget sih buat teman-teman karakter building D1 yang di Cikole terutama ya kayak terutama regu satu saya ya, semoga teman-teman sehat selalu dan see you untuk teman-teman. Nah, ini kan tadi kan kakak bilang itu pelatihannya di Bandung. Nah, itu dibagi-bagi tim kak. Iya Dan, itu. Oh ya terusin aja. nah, dan untuk tempatnya itu dari sananya atau gimana? Nah jadi itu karakter building itu eh, dibagi-bagi sih, dibagi-bagi per batch. Jadi itu kalau nggak salah di angkatanku, angkatan batch Jarum angkatan 38 itu batch sampai batch 1 sampai batch 8. Jadi itu dibagi-bagi. Nah, eh, kalau tempatnya itu udah ditentuin sama Jarum Foundation-nya. Jadi itu setelah udah dapat beasiswanya gitu ya. Mungkin untuk tahap apa ya pendaftaran itu gimana sih kak? Nah jadi untuk tahap pendaftarannya, kebetulan sekarang nih beasiswa Jarum Jarum Beasiswa Plus ini sedang membuka beasiswa baru lagi loh. Jadi kalian bisa mendaftarkan diri kalian, khususnya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sriwijaya Madura. Kalian bisa mendaftarkan diri ke dalam website yang sudah tertera nanti ya teman-teman. Jadi itu seleksi pendaftaran itu ada seleksi administrasi atau seleksi berkas, lalu ada seleksi tulis, lalu ada seleksi apa ya kayak semacam setelah tulis itu sebelum wawancara itu kayak ada tes buat entah itu kita ya apa sih kita kerjasamanya kayak gimana. Jadi itu nanti setelah tes tulis itu bakal ada seleksi lagi. Calon beasiswa Jarum itu bakal jadi satu nanti di mana tuh di jalur regional. Jadi itu yang kayak Jawa Timur khususnya regional Surabaya itu bakal kemarin itu di gedung Geraha ITS. Jadi itu ya apa ya, dijadikan satu Sesuai daerah gitu. enggak dicampur. Jadi anak UTM, anak ITS, anak UPN atau anak yang universitas lainnya yang ada di Surabaya itu dikumpulin jadi satu, dibentuk jadi tim. Nah jadi itu nanti kita bakal eh, kayak itu menilai bahwasanya anak ini aktif, proaktif atau pasif, kayak atau dia itu jiwa-jiwa minat atau tidak. Jadi seperti itu.
Oh, jadi kayak seleksinya itu seleksi kerjasama keaktifan gitu. Ya. Terus untuk apa ya, kayak proses-prosesnya itu gimana sih? Proses apa ada yang sulit atau enggaknya itu? Atau ada yang menghambat gitu? Kalau dari aku sendiri sih, teman-teman harus mewaspadai di tes tulis. Jadi itu terkadang anak-anak tuh menyepelekan tes tulis itu. Jadi kayak wah gampang, terus kayak eh, pasti lolos, pasti bisa. Tapi kadang-kadang tuh anak-anak itu ya kayak menyepelekan karena itu tes tulisnya gampang ataupun nanti kayak merasa percaya dirinya tinggi. Jadi kalian harus mewaspadai bahwasanya tes tulis itu banyak menurunkan. Jadi yang paling sulit tes tulis. Semua sulit sih. Soalnya jadi tuh di beasiswa Jarum tuh seleksinya tuh gak hanya di satu lingkup di Universitas Sriwijaya Madura aja, tapi diseleksi di seluruh Indonesia itu. Jadi ya kita harus fokus dalam satu seleksi itu. Semisal kita udah seleksi administrasi, ya kita harus fokus dulu di seleksi administrasi itu. Terus kalau semisal lolos, kita fokus lagi ke seleksi yang selanjutnya. Menurut kakak itu tiap seleksi itu waktunya jangkanya itu berapa lama? Nah, untuk sorry. Boleh diajak mau. Untuk yang tadi itu tiap tahapnya tuh jaraknya berapa lama sih kak? Nah, jadi untuk kalau menurutku ya tahap yang paling paling lama itu dari seleksi administrasi udah kan, seleksi tulis ke seleksi wawancara dan yang game-game itu sih. Kayak hampir 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi itu eh, kalau nggak salah ya Mei itu selesai pendaftaran. Terus kita yang diumumkan bahwasanya kita lolos jadi beasiswa Jarum itu September. Banget ya. Soalnya emang karena banyak yang mendaftarnya kan. Bayangin dari Sabtu sampai Merauke. Nah kalau dari angkatanku sendiri itu total dari pendaftar Jarum Beasiswa Plus ini sekitar 13.000 orang. Nah 13.000 orang tuh diseleksi sampai 500 orang. Itu dari seluruh Indonesia. Kakak tahu nggak sistem seleksinya itu gimana? Ya untuk sistem seleksinya itu kalau dari aku sendiri ya, kalian tuh yang pertama itu kalian harus berorganisasi karena Jarum Beasiswa Plus itu melihat anak-anak mahasiswa yang aktif organisasi, jadi itu pasti ada nilai tambahannya. Terus kalau kalian nggak aktif organisasi, itu nggak apa-apa asalkan kalian bisa berprestasi, itu juga bakal nilai tambah. Tapi kalau kalian aktif organisasi enggak atau berprestasi enggak, itu enggak apa-apa deh. Jadi itu kalian jangan berkecil hati bahwasanya wah aku enggak berorganisasi dan enggak berprestasi. Kalian juga bisa kok kayak bisa berkesempatan jadi beasiswa dari. Untuk prestasinya sendiri itu ada apa ya, kayak minimal nggak sih? Jadi itu kalau dari aku sendiri ya, kalian bisa juara regional, juara nasional ataupun juara internasional. Jadi itu bakal ada nilai tambahnya sendiri. Oh, jadi prestasinya itu prestasi di luar kampus gitu? Di luar kampus juga bisa, perlombaan di dalam kampus juga bisa.
entah itu kalian menjadi Pilmapres atau jadi duta ataupun yang lainnya itu bisa ada nilai tambah tersendiri. Misal kalau kayak itu dibutuhin nilai-nilai pas kuliah nggak kayak IP-nya gitu? Eh, Kalau nilai IPK sendiri sih nggak berpengaruh ya. Ya kalau nilai IPK itu cuma hanya sebatas administrasi aja. Itu pun kalau nggak salah entah itu 3,2 ataupun kurang dari pokoknya minimal itu 3 kayaknya. Kalau nggak salah ya. Tiga. Ya. Jadi itu ya sedikit cerita mengenai. Jadi itu di Jarum Beasiswa Plus ini tidak hanya melihat IPK kita sebesar apa. Jadi itu banyak banget teman-temanku, sainganku waktu itu lebih tinggi dari IPK ku. Soalnya IPK ku kemarin tuh 3,6. Itu nekat daftar di Jarum Beasiswa Plus. Tapi ya aku pede soalnya banyak perlombaan yang aku juarai dan aktif organisasi juga, ya aku pede lah, bismillah. Dan ternyata ya alhamdulillah. Itu kakak sertai prestasi apa aja sih sampai bisa lolos gitu? Oke, jadi tuh aku nyertain prestasinya itu yang pertama itu aku dapat juara 2 nasional desain web, Wah, terus UI UX juga, terus ada prestasi juga sebagai pemateri di universitas lain, lebih tepatnya di universitas mana? Pokoknya tuh masih di Jawa Timur, di luar Madura. jadi banyak prestasi banget ya kakak ini. Produktif banget. Kalau produktifnya iya sih. Terus kak, hasil dari beasiswa itu apa sih nih, kayak dapat apa aja gitu? Oke, ngomongin apa sih yang didapat di Jarum Beasiswa Plus ini ada banyak nih. Yang pertama itu eh, tadi tuh pelatihan-pelatihan. Yang pertama itu di karakter building. Nah, pelatihan ini juga bisa ya Pak, bisa dianggap healing sih. Soalnya di Bandung kan, terus dibayarin juga keretanya tuh kereta eksekutif. Ah, Jadi ya emang enak banget. Terus yang kedua tuh ada leadership development. Jadi tuh di leadership development itu saya sama teman-teman yang lainnya tuh di Jogja itu dibayarin juga, hotelnya bintang 5 juga. Jadi itu selama 3 hari itu kita belajar di sana dan juga kayak ya sedikit kayak keliling-keliling di Jogja itu. Jadi ada banyak kegiatan. Tapi aku yang paling terkesan itu cuma satu ini. Oke, yang karakter bully itu berkesan juga. Leadership development itu berkesan. Tapi yang paling berkesan itu kegiatan yang terakhir, yakni national building. Soalnya national building itu kita dijadiin satu beneran. Kan kalau yang karakter building, terus leadership development itu kita dibagi step batch kan. Jadi itu kalau yang national building itu kita jadi satu tempat itu di Semarang. Lebih tepatnya itu kita sekitar semingguan ada di Semarang. Kita kayak nginep hotel bintang 5 juga, terus ketemu mahasiswa dari Sabang sampai Merauke itu semuanya jadi satu. Ya, itu merupakan salah satu pengalaman yang terkesan di National Building itu. Soalnya udah ya Pak, udah kayak eh, teman sendiri, keluarga sendiri gitu, kayak ada dari Papua. Dari Papua itu buat Wani dari Papua, terus ada Meki juga dari Papua, terus dari Aceh itu juga ada, dari Medan temanku Boy, teman sekamar itu juga ada, dari Jawa pun banyak banget itu. berarti pas itu nggak dibagi batch-batch gitu? Enggak, jadi satu itu pun lama, seminggu lebih kayaknya. Itu ngapain aja kan? Jadi itu di National Building itu kan. Jadi itu kita akan dikenalin apa itu sih Jarum Foundation itu. Jadi kita dikenalin kayak apa ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Jarum Foundation, terus di pabrik rokoknya. Oh, ada Ya, kegiatannya. jadi kan Jarum Foundation itu punya pabrik kan, punya pabrik rokok. Nah, jadi itu kita kayak main ke main ke itu pabriknya, kayak melihat ya pasti rokok itu dibuat, terus ya apa ya, kayak
Jarum Foundation ini ada kegiatan apa aja selain di dalam beasiswa Jarum ini? Ya banyak sih. Jadi Jarum Foundation itu tidak hanya beasiswa untuk ada pendidikan aja nih. Jadi itu ada beberapa kayak lingkungan, ada terus olahraga juga kan. Kayak Jarum Foundation itu berhubungan sama bulu tangkis juga kan. Nah jadi itu balik lagi ke yang saya berkesan itu bahwasanya saya di National Building yang paling paling berkesan itu ketemu Lilian Nasir. Ya. Apa tuh legenda bulu tangkis yang juara internasional berkali-kali. Wah. Itu jadi sampai karena aku emang suka main bulu tangkis kan. Ya emang kayak ya gak nyangka aja kayak lihat idola aku di depan gue sendiri. Itu udah kayak udah nangis udah kayak ya kayak terharu aja gitu. Ya banyak sih banyak momen di National Building itu yang gak akan aku lupain. Wah. Seru gak kayak itu? Seru banget. Dan itu ya Pak ya setelah National Building itu ya udah kita pamitan itu udah nangis banget. Jadi itu anak-anak tuh nangis semua. Agak terharu kayak ya kayak kita udah bisa udah mau gak ada kegiatan Jarum yang wajib lagi ya kan kayak itu berpelukan nangis semua ya jadi itu ya kan jadi satu gak hanya cewek ataupun cowok yang nangis itu semua nangis semua ya soalnya ya apa ya bayangin kita tuh dipersatukan sama Jarum Foundation lalu ya kita langsung balik ke daerah masing-masing dan ya aku masih ingat banget sama temanku Farid itu pernah bilang kita pasti bakal ketemu di level tertingginya kita masing-masing karena kita merupakan orang-orang terhebat menurut dia yang langsung ya jadi insya Allah kita pasti bakal ketemu di atas nanti maksudnya bukan di atas Iya, iya. di level tertinggi ya. Amin. Nah, selama kakak menerima beasiswa ini kayak ada persyaratannya nggak sih kayak ini persyaratan apa ya? Oh, kayak persyaratan administrasi kita atau kayak gitu. Persyaratan kayak mungkin nggak harus tetap berprestasi atau gimana gitu? Selama jadi beasiswa Heeh. kalau dari pengalamanku sendiri itu enggak sih Din. Jadi itu kalau kita udah berprestasi udah masuk ya kita nggak diwajibkan tapi kan ya gengsi lah masa udah jadi beasiswa malah nggak berprestasi itu ya mungkin ya ya apa ya kayak beban mental sih lebih tepatnya jadi itu ya kita harus berprestasi ataupun kita harus berkarya meskipun kita udah jadi beasiswa Jarum ataupun jadi alumni. Nah jadi itu di balik lagi ke pertanyaan tadi ya di pembeda dari beasiswa Jarum sama beasiswa lainnya itu setelah kita selesai dari masa bakti di Jarum atau masa periodenya jadi itu kita nggak lepas dari Jarum Foundation jadi itu kita langsung menjadi alumni Jarum. Nah di alumni Jarum ini juga ada kayak kegiatan lagi deh. Jadi tuh kita nggak hanya di Jarum sebagai beasiswa aja yang apa ya yang ada kegiatan tapi ada wadah alumni dari yang dulu dari 1984 itu kan pertama kali Jarum Foundation ada kan ya kayak ada alumninya terus ada kayak apa ya setiap kita jadi alumni itu pasti bakal ada acara yakni yang namanya Dream Fest di Dream Fest itu kayak acara alumni entah itu kita ya kumpul nah kumpul itu kayak kita ada pelatihan juga ya ada pelatihan terus kayak ada uh, di hal pekerjaan itu kayak pasti ada tawaran-tawaran gitu di Dream. Berarti kalau udah jadi alumni tuh kira-kira ada kayak free pass gitu nggak ke untuk magang gitu? Kalau free pass-nya sih mungkin nggak tahu juga ya kayaknya ada tapi ya itu juga belum nyoba ya mungkin setelah aku lulus ya bakal aku coba di Jarum ataupun di perusahaan anak-anak lainnya. Menurut kakak itu ada program khusus nggak sih untuk yang
apa ya, kayak setelah dapat beasiswa itu ada dukungan nggak gitu? Kalau dukungan sih pasti ya kan. Soalnya kadang-kadang tuh alumni juga share-share lowongan kerja kayak kayak berbagi pengalaman bahwasanya ini loh kayak kayak bagus tuh ya Pak ya, cara dapetin kerja ini kayak gimana ya, Pengalaman ya share-share sharing-sharing perihal perihal pengalamannya aja. Terus untuk kayak penyaluran beasiswanya tuh gimana sih Kak? Kayak kan kita pas udah keterima nih, nama kita udah ada, nah itu mereka nyalurinnya tuh gimana? Oh perihal itu ya, jadi itu di jalur beasiswa itu persamaan sama beasiswa lain itu dapat uang saku juga di uang saku selama 1 tahun itu 12 juta. Nah 12 juta tuh di gak dibayar langsung, jadi tuh kita setiap bulan tuh cair 1 juta 1 juta atau itu ya setiap bulannya cair 1 juta gitu. Untuk beasiswanya sendiri tuh sampai lulus atau Oh, cuma jadi tuh di Jarum Foundation beasiswa Jarum beasiswa plus ini hanya 1 tahun sih atau lebih tepatnya 2 semester aja. jadi lulus doang? Iya benar. Terus kalau udah selesai nih, terus mau ikut lagi tuh bisa nggak? Coba bisa aku udah daftar lagi. Berarti Tapi dibatasi. ya cuma ya pas 1 kali aja. 1 kali seumur hidup. Ya kalau pengen pengen dapat lagi ya kuliah S1 lagi. Em, Mungkin ini kan kita ada buka Q&A ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Di sini tuh apa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain itu masih bisa mendaftar atau enggak? Oh, oke. Jadi ada banyak pertanyaan gitu. Kayak seperti itu, Kak, kalau saya udah nerima beasiswa lain apakah bisa? Jadi memang untuk Jarum Foundation ini khususnya di program Jarum Beasiswa Plus itu tidak memperbolehkan teman-teman udah dapat beasiswa lain tapi daftar beasiswa Jarum ini itu tidak diperbolehkan. Jadi dengar ya guys, nggak boleh. Jadi kesempatan yang lain. Beri kesempatan yang lain. Terus untuk surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa itu kita minta kemana? Nah jadi untuk kalian khususnya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, kalian bisa ke PU fakultas masing-masing. Itu kalian bisa minta Pak Bu saya minta surat keterangan tidak menerima beasiswa lain, itu langsung ke TU-nya teman. TU. Berarti nggak ada kayak koordinasi dengan kayak himpunan atau BEM gitu, nggak ada. Menurutku nggak ada ini, tapi kalian kalau misal kebingungan kalian bisa tanya-tanya ke HRD kalian atau ke BEM kalian. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa beasiswa Jarum itu kan di persyaratannya semester 4 doang, itu cuma bisa semester 4 doang. Ya, jadi memang untuk teman-teman yang mau daftar, kalian harus pastikan kalian tuh di semester 4. Soalnya emang di syarat administrasi itu harus minimal, bukan minimal ya, harus semester 4. Kalau kalian semester 6 ataupun kurang dari semester 4 itu nggak bisa daftar. Kenapa tuh? Ya itu aku nggak tahu ya, di Jarum Foundation-nya itu Persyaratannya. ya persyaratannya dari semester 4 aja. Terus untuk maksimalnya itu ada maksimal usia atau maksimal semester gitu Kak? Kalau maksimal usia itu nggak ada ya. Jadi ya kita pokoknya harus semester 4 aja, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oh jadi cuma semester 4 doang? Iya, jadi seleksinya tuh hanya di semester 4 aja. Semester genap berikutnya semester Berarti semester 6 itu nggak bisa gitu. nggak bisa. Semester kayak aku, apalagi kayak aku nggak bisa. Dari kakak sendiri ada tips and trick nggak untuk dapat beasiswanya gitu?
Oke teman, dari tips and trick dari saya itu cukup banyak ya. Yang pertama itu dari seleksi administrasi. Jadi kalian harus melengkapi semua berkas-berkas yang ada di seleksi administrasi itu, entah itu formulir dari Beson Jarum atau kayak surat keterangan tidak menerima beasiswa lain, lalu kayak sertifikat-sertifikat itu harus dikumpulin jadi satu. Kalian harus memperbanyak sertifikatnya karena sertifikat organisasi sebanyak apapun organisasi kamu, terus sebanyak apapun prestasi kamu itu bakal ada nilai tambah, nilai lebih. Terus untuk seleksi administrasi ya, kalian harus sebelum nge-submit di website Jarum itu kalian harus cek-cek lagi link. Aku dulu tuh sampai 7 kali ngecek. Ya soalnya emang apa ya, nggak lucu dong kalau misal aku udah habis banget ke Jarum tapi karena kesalahanku di seleksi administrasi itu enggak, karena seleksi administrasi yang kurang jadi nggak lolos. Saya itu sangat Kecewa ya pasti. kecewa banget. Terus perihal seleksi yang kedua itu seleksi tulis. Nah seleksi tulis itu kalian harus benar-benar fokus. Kalau tips dari aku tuh H-1 dari tes tulis itu kita harus berhenti belajar tuh kayak udah harus relax, kayak harus jaga kesehatan juga. Soalnya kalau kita pusing atau gak enak badan itu kita bakal kurang fokus dan dia mengganggu tes tulis itu. Jadi ya jadi seperti itu. Terus untuk yang tes kayak kerjasama atau aku lupa namanya itu tes apa, tapi intinya tuh kalian ada tantangan, kalian harus menyelesaikan tantangan itu. Tips dari aku sih kalian harus proaktif, jadi itu kalian harus aktif dalam tantangan itu, menyelesaikan tantangan itu, entah itu kerjasama atau kalian harus kenalan semua sama satu tim itu, kalian harus akrab terus kalian ya harus saling membantu lah, dan kalian harus tonjolin diri kalian kayak ya kayak kalian harus pede. Soalnya mungkin ya dari teman-teman tuh agak minder kalau misal udah dijadiin satu sama anak ITS ya ya apa jujur aku juga dulu kak minder banget, minder kayak wah sainganku anak ITS ya, ataupun yang lainnya. Terus gimana kakak bisa apa ya ngembangin kayak pas di situ gitu loh, kayak biar nggak minder gitu. Oh kalau aku sih ya kebetulan di seleksi itu aku nggak ada, soalnya waktu itu seleksinya online aku. Jadi itu dari seleksi administrasi sampai seleksi wawancara itu aku online semua, jadi nggak ada yang tantangan ikut. Yang untuk yang tantangan ini dimulai dari tahun lalu ya, jadi waktu aku jadi panitianya ya aku ngeliat kayak mungkin ini tips-tipsnya dari buat siapa ya, buat kayak buat teman-teman gitu. Jadi panitia. Oh Iya, berarti itu. dipanggil atau kakak daftar sendiri gitu? Jadi itu kita sebagai beasiswa Jarum juga kayak ya apa ya, harus membantu entah itu seleksinya ataupun yang lainnya. Jadi itu tahun lalu itu teman-teman beasiswa Jarum angkatan 38 itu jadi panitia, entah itu yang jadi seleksi administrasinya, terus kayak jadi panitia seleksi apa yang ada di wilayah ITS itu ya, kayak jadi itu kita nyiapin jadi ya apa ya, kayak ya itulah jadi panitia seleksi, entah itu kita buat apa ya, kayak nyiapin tempatnya, terus nyiapin kayak persiapan apa ya, persiapan yang buat deal itu. Untuk informasi beasiswanya tuh kita bisa dapat di mana sih kak? Nah jadi teman-teman untuk informasi tentang Jarum Beasiswa Plus itu nanti ada linknya yang ada di atas ya. Sediakan linknya guys ya.
Jadi semua informasi bakal ada di situ. Ya bakal ada di website Jarum itu. Itu apa ya? Tiap tahun itu beda ini nggak sih Kak, persyaratan atau Kalau dilihat itu sama aja sih, cuma ya mungkin beda entah itu apa ya? Kayaknya gak ada bedanya sih kan apa ya? bedanya? Bedanya pas online sama offline doang gitu. Iya, benar. Gimana perasaannya kakak pas online gitu kan, kayak kalau offline kan ada pelatihan gini-gini, nah kalau online kan kayak Oh itu kalau yang aku sih cuma online di seleksinya aja sih. Jadi itu ya agak-agak bukan agak-agak kecewa kayak agak-agak ya rasa tegangnya tuh rasa gugupnya tuh gak lebih gitu. iya. Ya kayak standar aja gitu. Kalau online. Jadi nggak terlalu gugup-gugup banget gitu. Iya benar. Nah, mungkin kita eh, kakak ada nggak sih kayak pesan dan kesan gitu untuk apa ya, Untuk mahasiswa. mahasiswa Oke. Jadi pesanku buat teman-teman mahasiswa prodi teknik informatika ataupun jurusan teknik informatika khususnya prodi teknik informatika kalian ya apa ya? Jadi tuh jurusan teknik informatika itu 3 kali berturut-turut dari angkatan 38, 37, dari 36 angkatan besok 36 itu dari jurusan teknik informatika dan 2-nya itu dari prodi teknik informatika. Tapi sayang banget sekarang tahun ini gak ada yang dari prodi teknik informatika. Ya, aku sangat menyayangkan itu. Jadi buat teman-teman mahasiswa teknik informatika khususnya prodi teknik informatika sendiri, kalian harus semangat, kalian harus percaya diri bahwasanya kalian mampu menjadi beasiswa Jarum. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang Jarum beasiswa plus langsung ke aku atau ke Mas Billy, ada mahasiswa teknik informatika angkatan 2020. Mungkin cukup sekian dan hari ini untuk pembahasannya. Terima kasih untuk Kak Fatoni yang sudah hadir untuk memberikan materi. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di positif selanjutnya. Bye bye. Semangat guys.